Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Ukti, Umi dan Abi, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, di sekolah, di perjalanan, dan di mana saja. Selamat datang kembali di channel kita Remaja Akhir Zaman. Di sini kita alhamdulillah kembali lagi full team ya. Tangan dulu dong. Aduh, kenapa Wi? Kenapa Wi? Ini copot nih. Oh, copot. Ya. Dari video pertama, video kedua itu nggak terlalu lengkap ya. Yang video pertama Uwi-nya nggak datangnya ngaret ya. Keren. Yang video kedua Farelnya nggak ada karena berhalangan. Jadi sekarang kita lagi full team ya. Setelah sekian lama, Hikmah yang diambil dari semua ini adalah Jangan ngaret. harus bisa lagi menghargai waktu, menghargai sesama, dan menghargai Wanita. Waduh. Wow. Ngomongin tentang wanita baik. Jadi di sini kita punya segmen baru, namanya segmen Remaji. Aduh, kurang kompak segmen Remaji. Apa remaji? Remaji. Segmen Serasi. Oh, serasi. Jadi di sini kita bakal ngomongin sejarah tentang Islam ya. Di sini kita sifatnya bukan serba tahu atau gimana. Di sini kita sifatnya masih saling belajar juga. Jadi nanti kita bakal ada interaksi juga sama netizen sama Umi, Abi, sama Aki, Ukti. Pokoknya kita sambil sharing karena apa yang kita omongin juga belum tentu benar. Yap. Dan apa yang kita omongin juga belum tentu salah ya. Jadi pokoknya harus di-sharing ya. Yang misalnya pengen sharing segala macam langsung aja isi komen di bawah sini. Kita kan di sini pasti punya masa lalu yang cukup, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang kelam. Kok ke anak ini ya? Ke anak nih. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan, betul? Betul Pasti sekali. punya kesalahan. Fadli nggak punya kesalahan. Apalagi Fadel. Kesalahannya wow. Paling banyak. Paling banyak. Maka Oke. di sini izinkan kita untuk bercerita tentang masa-masa jahiliyah kita, tapi bukan berarti untuk ditiru, tapi harus dilaksanakan. Bukan. Bukan untuk ditiru. Kalau yang betul ya Waduh, ini berarti buat dipelajari aja dan buat dijadikan pelajaran. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kita terjadi di kalian semua. Coba dari dulu deh. Apa nih? Kenakalan yang pernah antum alami selama di SMA atau di SMP atau di SD. Kenakalan anak nih ya. Ya. Waktu SMA apa ya kenakalan? Palingnya bolos sekolah. Terus Berantem. waduh, berantem tuh gara-gara masalah apa sih? Gara-gara masalah apa ya? Ya namanya juga anak muda masih gengsi ya nggak sih? Gengsi. Ada gengsi. Terus Gengsi. ya gimana? Gengsi itu apa lagi? Gara-gara girl. Girl bisa. Girl. Tapi jarang sih kok kalau Jarang. gara-gara cewek. Soalnya kan cewek cuma satu. Oh. Sekalinya gara-gara girl hancur dia. Jadi prinsipnya itu setia ya. Setia, Setiap kita lingkungan lingkungan ada. Oke. Terus gimana lagi selain berantem? Terus tadi apa lagi sih? Waktu SMA aku pernah potong kaki loh. Patah tulang. Di Di mana? Di paha. Nah, maksudnya patah tulang. Ini patah. Gara-gara- Jol itu kan. Jol. Kalau Gara-gara. jalur. Jadi itu bentuknya es. Oh. Bentuknya es. Jadi kakinya es. Ya, Terus jadi potong gitu. ada dingin kan es. Oke. Bisa aja dia. Oke. Potong ya gara-gara apa? Gara-gara mau motoran. Oh, motoran. Jadi termasuk kenakalannya berarti Uwi itu barbar ya istilahnya. Sedikit barbar. Ya, tapi sekarang gimana? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah lebih barbar ya. Amin. Semoga Uwi ini bisa menjadi benar-benar tobatnya ya. Amin. Amin, ya Allah. Ikutin lagi, apalagi tadi yang namanya berantem karena kita nggak boleh nyakitin antar sesama, apalagi sesama umat semuanya. Gak ada gunanya juga sih. Tuh, kalau dipikir-pikir lagi mah buat apa sih ya? Kasihan badan. Kalau kamu Del, tadi kan Uwi udah ngomong nih tentang apa maksudnya kenakalan remajanya. Sekarang kalau kamu kayak gimana Del?
kenakalan dari SD kali ya, soalnya aku remajanya dari SD. Nakal ya. Remajanya dari SD. Kalau dari SD apa? Udah dinakalin. Enggak, beda itu udah. Beda ya. Kalau SD itu nakalnya aku tuh berantem terus. Jadi setiap ada yang musik sedikit atau ke goder sedikit kalau lagi main bola kan SD suka main bola ya. Futsal ya. Hantem pokoknya. Jadi waktu SD tuh kelas aku tuh ke lapang lagi main bola nih ceritanya. Orang lain juga kelas-kelas lain pada istirahat kan. Keluar juga ngelihat kita lagi main bola semuanya bubar. Jadi pada takut gitu. Jadi udah barbar dari SD. Jadi padahal ini gangster ya. Biasanya Jagger istilah namanya. Kalau SMP apa ya? SMP lebih ke fuckboy sih. Aduh, main cewek. Main cewek tapi bukan berarti main cewek ngaji. Ngajina bukan. Main cewek itu kayak aku tuh pengen deketin ini, tapi kalau udah dapetin udahlah buang aja udah dapet ini gitu kan. Tapi maksudnya nggak di ini kan, nggak dicoba. Enggak lah, gitu kan. Coba apanya tuh? Coba dari ujung rambut sampai Enggak itu. jangan sampai ya. Jadi nakalnya cuma sebatas mainin cewek, mainin perasaan ya. Kalau SMA udah nggak nakal aku. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Awal deh kelas 10 aku nakal. Apa tuh? Nakalnya tuh, waduh, malu nih kalau disebutin. Tapi perasaan sampai lulus deh. Enggak. Karena kebetulan aku waktu SMA tuh pacaran lama, jadi kayak hidup aku tuh lebih teratur gitu loh. Mantannya Gitu. keren ya. Bisa bikin gitu. Biasa aja. Hati-hati ya, mantannya padahal tetap didekati sama Uwi. Kan sekarang kan sekarang. Jadi kita udah ngebahas ke kenakalan kita nih Del. Yang Farel gimana? Oke, kalau Apanya sih? misalnya Farel, nakalnya ya biasa saja ya, nggak terlalu luar biasa. Sebenarnya mana itu sih mau disebut kenakalan yang sama. Yang Fadel pernah, yang Wi pernah, gitu kayak apa ya berantem gitu, apalagi dulu SMP SMA jiwanya teh apa sih namanya ya, benernya yang namanya kesenggol di kita emosi segala macam. Senggol bacok ya. Kalau bacok apalagi gara-gara masalah cewek Wi. Iya, cewek. Yang cewek sih Ya, ya itu dia lah, akibat cinta mas semua itu jadi buta gitu ya, kata orang-orang. Jadi gara-gara masalah cewek namanya orang tuh punya anak tuh punya cewek deketin sama orang lain terusik, ya mau nggak mau orangnya gengsi ya. ngajak Nggak terima ya? segala macem, ketemu jauh menghilang gitu lah. Cuman ya kalau dipikir-pikir lagi mas sekarang ya buat apa sih, misalnya segala sesuatu itu bisa kan kita selesaikan dengan kepala dingin. Iya. Ya. Nah di podcast kita yang sebelumnya ngalahinnya bukan pakai fisik Tapi pakai otak. prestasi. Prestasi. Oh iya pakai otak ya. Tapi di podcast sebelumnya tuh bukan lu jual gue beli tapi apa? Lu jual gua borong. Oh, Bisa. Jadi Uwi udah ngomongin tentang kenakalannya, Fadel udah ngomongin tentang kenakalannya, sama Farah juga udah ngomongin tentang kenakalannya. Sebenarnya semua orang pun pasti punya kenakalannya yang kita sebut zaman jahiliyah. Ya, kita juga di sini punya sedikit cerita. Kita mau sharing aja tentang siapa sih? Siapa sih? Umar bin Khattab. Ya, coba ada yang bisa ngejelasin nggak siapa Umar bin Khattab? Dari aku nih ya. Oke. Setahu aku aja ini Oke, sharing. apa sharing? Jadi Umar bin Khattab itu dulunya ya jahiliyah juga sama Bang. Tapi kesini-sini begitu seiring berjalannya waktu, let it flow. Slow but sure. Dia dapat hidayah. Apa sih? Dapat hidayah untuk memeluk Islam, kembali ke jalan yang benar. Oke. Del, gimana Del menurut kamu? Kalau dari Fadel sih sama ya. Dulunya Umar bin Khattab juga kayak orang yang sangat bisa dibilang apa? Gitulah, gimana ya? Bisa dibilang barbar lah. Bisa dibilang barbar. Setelah dia dapat hidayah, dia menjadi paling depan untuk apa ya? Menerobos pintu kebenaran. Menerobos pintu kebenaran dan paling depan juga buat Islam gitu. Jadi istilahnya bukan punten, bukan gimana ya? Maksudnya bukan dari pribadi yang baik, tapi atas tolongan Allah juga, atas hidayahnya bisa kembali ke jalan yang benar, ya. Karena kun fayakun. Kun fayakun. Apa sih artinya?
Kalau kata Allah terjadi ya terjadi. Iya. Kayak Umar bin Khattab contohnya kan. Betul, tapi gimana pun Allah udah nge-schedule, segimanapun gitunya, cuman kita juga harus mengejar. Betul. Jangan sampai kitanya giveaway juga. Waduh kesepet nih. Gitu, kalau misalnya istilahnya banyak kan orang-orang bilang, nah rezeki mah ke mana? Nah, kita yang ngejar, Iya. rezeki mah di mana, weh? Kita nggak kemana-mana mah kemarin rezeki. Betul. Begitu pula tentang hidayah. Allah udah ngasih hidayah, percuma kalau kita nyaman gak ngejar gitu ya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Back to topik. Tahu gak Umar bin Khattab teh siapa? Coba. Umar bin Khattab tuh khalifah ya. Khalifah itu apa? Khalifah itu Sahabat sahabat Nabi. Nabi. Ya kan bener? Khalifah itu kalau misalnya setahu aku waktu baca itu adalah pemimpin setelah Nabi. Oh gitu ya. Oh iya. Dia juga memimpinnya tahu nggak? Apa? Tahun berapa? Nggak tahu. 634 sampai 644. Hijriah. Masehi. Hijriah Masehi. Masehi. Ya yang benar di sini ya. Iya. Editor. Semangat ya Hasna. Umar bin Khattab ini merupakan Khulafaur Rasyidin. Ini Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Oke. Yang ketiga ada Utsman bin Affan dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. betul banget. Ya, jadi Umar bin Khattab ini itu termasuk asabikun awalun. Asabikun awalun yang benernya di sini lagi. Ya. Jadi asabikun awalun ini tuh istilah buat orang-orang pertama yang masuk Islam. Gitu. Jadi kenapa sih kita lebih memilih cerita Umar bin Khattab? Karena cerita Umar bin Khattab ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita saat Ya, ini. benar, nggak sih? benar. Yang asalnya begitu, insya Allah nanti bakal baik, gitu ya. Jadi benar perjalanan buat hijrah itu yang benar-benar ada. Ya kami bilang hidayah itu yang benar-benar ada. Ya, Hidayah. Tapi hidayah. Oh hidayah. Benar ada sih hidayah itu. Ya, si Umar bin Khattab ini tuh dulunya tahu nggak kayak gini? Gimana sih? Padel ayo. Umar bin Khattab dulunya menentang Islam ya, bisa dibilang menentang Islam dan sangat tidak suka sama Islam ya kalau nggak salah ya. Terus ada suatu ketika dia tuh mempelajari kitab-kitab Al-Quran kalau nggak salah ya. Nah dari situ Kitab suci umat Islam. kitab-kitab suci umat Islam. Nah dari situ Hatinya tersentuh ya, tersentuh banget. Jadi meleleh itu mah beda. Dia tersentuh banget. Jadi dia tuh mau mempelajari Islam dan akhirnya dia tuh menjadi kokoh di Islam gitu. Dari Wi gimana? Iya, dia tuh asalnya kayak gitu terus malah pas udah memeluk Islam tuh dia jadi malah pemimpin perang ya kan. benar. Kayak tadi bilang. Nah, Membela kebenaran. waduh, cerita dari Fadel seperti itu, dari Wi seperti itu. Sekarang tinggal dengar cerita dari Fadel. Kalau aku sih, kalau aku bukan aku ya, kalau aku takut baper ya, kamu jangan. Jadi anak antum ya. Kalau cerita dari Ana, jadi dulu tuh pernah sempat belajar di SD. Katanya Umar bin Khattab ini tuh salah satu orang yang berpengaruh di Quraisy ya. Oh Al-Quraisy ya. Nah, salah satu orang yang paling berpengaruh di Quraisy. Pokoknya seluruhnya tuh takut sama Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab itu orangnya keras, berpendirian teguh, sama gak bisa diusik. Panutan banget ya. Enggak boleh. Sebenarnya itu yang buruknya. Jadi benar-benar keras, misalnya orang yang kejam. Oh iya. Oke. Kemudian si Umar bin Khattab ini tuh dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, pernah dengar juga cerita waktu itu Rasulullah pernah mendapatkan Umar bin Khattab sedang tertawa dan menangis. Jadi tertawa Karena apa itu? Tertawa sambil menangis. Jadi ketika Rasulullah mendekati Umar bin Khattab, mendapati Umar bin Khattab lagi ketawa, lagi menangis. Lagi tawa lagi menangis ya. Nah, Gimana? ketawa sambil nangis. Nangisnya gara-gara apa? Karena nangisnya waktu itu dia ingat masa jahiliyahnya dulu. Gitu. Jadi
Jadi ini tuh waktu pas ketemu Nabi Muhammad tuh waktu pas Umar bin Khattabnya udah benar-benar memeluk Islam ya. Pas benar-benar memeluk Islam. Jadi ditanya sama Rasulullah, kenapa wahai sobat? Kemudian si Umar bin Khattab ini berkata, aku ingat masa laluku waktu di zaman jahiliyah kemarin. Waktu zaman itu Umar bin Khattab itu menangis. Tertawanya gara-gara apa? Dulu tuh Umar bin Khattab kan udah diceritain kan dia itu orang yang paling berpengaruh di Quraisy. Dia itu orang yang suka membuat berhala. Berhala itu terbuat dari macam-macam ya. Ada yang terbuat dari makanan juga ternyata. Oh iya, dari gandum. Dari gandum. Jadi susun gitu ya. Disusun jadi berhala. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu pembuatnya. Nah, kenapa dia tertawa? Karena pada saat dia lapar, dia memakan berhala tersebut. Gitu. Jadi dia nyembah tapi dia makan juga. Makanya dia tertawa. Kalau misalnya kita berpikir secara hati nurani, berpikir secara logis, masa iya sih Tuhan dimakan? Iya. Nah, itu dia yang membuat ia tertawa. Gitu. Itu merupakan salah satu cerita singkat dari Umar bin Khattab. Ya, sebenarnya masih banyak lagi cerita Umar bin Khattab ini, cuman kita cuma ringkas menjadi sedikit aja karena kalau misalnya kelamaan juga bakal jadi boring. Buat teman-teman semua juga punya cerita tentang Umar bin Khattab, ya boleh Atau banget yang lainnya. Boleh banget langsung isi di komentar bawah sini, nanti insya Allah bakal kita baca dan kita implementasikan di video-video berikutnya. Ya. Oke, selain Umar bin Khattab, ada yang mau cerita lagi nggak tentang sahabat Rasulullah? Bebas mau apa gitu? Kita belum tahu banyak sih ya, soalnya kan kita baru mempelajari gitu ya. Kita bahasin aja nih gimana yang azan pertama. Oh, azan pertama yang Bilal Bilal. Oke, boleh. Kita bahasin Nah, aja sih. Boleh. Jadi gimana? Itu siapa? Aku Boleh? Bilal bin apa tadi teh? Rabah. Bilal bin Rabah itu seseorang yang berkulit hitam ya, yang dulunya tuh pengembala kambing kalau nggak salah, yang mengumandangkan azan pertama di Arab ya. Oh, di Madinah, mengumandangkan azan pertama di Madinah. Gitu sih setahu aku kalau Bilal. Ada lagi juga gitu. Soalnya aku juga nggak tahu kalau Bilal bin Rabah. Iya. Aku tahunya cuma itu doang sih. Nah, gara-gara kita nggak tahu, ini tugasnya buat Ahli Ukti dan Umi Abi di rumah. Tugasnya apa sih? Tinggal isi komen di bawah sini, ya. Boleh tentang, nggak harus tentang apa namanya, Bilal bin Rabah. Boleh kok tentang sobat-sobat Rasul yang lainnya. Yang penting harus bisa apa namanya, diangkat dan di apa namanya tuh, diceritakan. Pokoknya buat teman-teman semuanya, buat Umi Abi di rumah, buat Ahli Bukti di rumah yang punya cerita-cerita menarik seputar sahabat Rasul, tentang Rasul, pokoknya tentang sejarah Islam, boleh banget langsung aja isi komentar di bawah sini. Ya. Yang inspiratif juga ya. Inspiratif juga, jadi biar semuanya anak-anak remaja akhir zaman ini bisa mengerti dan berwawasan luas tentang Islam. Ya, jadi saling membantu juga, saling mengingatkan juga, karena kita sudah berada di akhir zaman. Maka dari itu mungkin ceritanya cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe. Ya, dan juga jangan lupa lonceng notification-nya. Sini. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video kami ya. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari kita. Tadi diawali dengan tadi Bismillah nggak sih? Bismillah. Harusnya Bismillah. Harusnya Bismillah. Sekarang diakhiri juga dengan Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari kita. Farel Ahmadinya pamit. Fadel Umarnya pamit. Adli-adlinya juga Kita pamit. ulangin karena kurang kompak. Farel Ahmadinya pamit. Fadel Umarnya pamit. Adli-adlinya pamit. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.